Juga termasuk orang Katolik salah memahami ini, dikira surga dan neraka itu nanti ditentukan oleh timbangan. Oh tidak, saudara. Ketika saya berbicara seperti ini, saya bukan berbicara dari pengetahuan saya pribadi. Saya menyampaikan apa yang gereja ajarkan menurut magisterium gereja Katolik. Karena yang membahas surga dan neraka itu bukan hanya gereja Katolik. Agama lain itu juga membahas, yang mungkin berbeda. Pertanyaan pertama, surga itu adakah? Ada. Karena gereja Katolik mengajarkan bahwa surga itu ada. Neraka itu ada? Ada. Dasar Alkitabiahnya, Matius 5 ayat 16 bicara mengenai surga. Nah, aslinya bahasanya itu apa sih? Kalau menurut perjanjian baru yang berbahasa Yunani, kata surga itu berbunyi uranos. Kata surga dalam bahasa Latin berbunyi celum. Ayat yang lain, 2 Korintus 5 ayat 1. Satu lagi, dalam kitab Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, dan seterusnya ada penglihatan setelah itu. Sekarang kita bahas mengenai neraka. Matius 5 ayat 29. Bahasa Yunaninya berbunyi Gehenna. Latinnya ternyata sama. Selanjutnya ayat Lukas 12 ayat 5. Satu lagi ya, Yakobus 3 ayat 6. Saya kadang mendengar orang Katolik berkata, kalau untuk percaya surga mereka gampang. Surga Allah baik, maka surga itu ada, jelas. Namun beberapa orang Katolik menyatakan keberatan. Kalau Allahnya Maha Pengampun, masa ada neraka? Tapi ternyata neraka atau Gehenna itu jangan jelas disebut dalam Alkitab. Ketika kita bicara mengenai ajaran gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, itu tidak bisa menurut saya. Karena kita punya magisterium. Sekarang kita bicara mengenai pengadilan ilahi yang sebenarnya sudah dibicarakan di dalam rute orang mati. Kita nyambung selanjutnya mengenai pengadilan ilahi, sudah disampaikan dalam KGK 1022. Mulai dari kata zive per purificationem, kemudian selanjutnya zive itu atau, ad immediate beatitudinem celi, jadi kebahagiaan surgawi. Istilah yang dipakai untuk neraka pun tidak Gehenna di sini. In eternum damnandum. Kita lihat, ini saya kutipkan hal yang sama, tapi saya perbesar bagian demi bagian. Masuk kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian. Saya stop karena itu bagian nanti purgatori dibahas terpisah atau tersendiri. KGK itu masih nyambung langsung kebahagiaan surgawi. Ad immediate in beatitudinem celi. Ini mengenai surga. Jadi semuanya itu tadi kekal. Beatitudinem celi, ya. Beatitudinem celi itu kebahagiaan surgawi, ataupun yang disebut yang kedua damnandum tadi, semuanya eternal. Eternal itu kekal. Sekali orang ke sana, maka orang tidak dapat keluar atau berpindah tempat. Yang di surga ya selama-lamanya di surga, yang neraka ya selama-lamanya di neraka. Purgatori itu nyambungnya ke surga karena dikatakan sudah jelas masuk surga, tetapi perlu apa? Purificatio. Maka tadi dikatakan per purificationem, melalui penyucian. Tapi ke surga. Berarti orang yang di purgatori itu vonisnya, bahasa Jepangnya, jelas dan gampangnya, vonisnya vonis surga, bukan vonis neraka. Berarti tetap hanya ada dua keputusan kekal, yaitu surga atau neraka. Sekarang mengenai persyaratan masuk. Gereja Katolik juga mengajarkan di dalam KGK 1023. Orang yang berada dalam status rahmat itu artinya tidak melakukan mortal sins, tidak melakukan dosa mortal. Jadi dosa mortal artinya dosa yang membuat mati, yang dimaksud mati jiwanya karena terpisah dari Allah. Kalaupun terlanjur melakukan dosa mortal, sudah disesali dan kemudian pertobatan dalam sakramen tobat. Itu berada dalam status rahmat. Bagaimana keadaan surga itu ya. Wahyu 22 ayat 3, ayat 4 dan seterusnya. Ini menggambarkan keadaan surga. Tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah di sini, ini gambaran
Surga yang aslinya seperti apa, kita tidak tahu. Allah tidak mewahyukan, kenapa kok tidak mewahyukan secara sepenuhnya? Kita tidak mampu menampungnya. Otak kita tidak mampu menampungnya keadaan sesungguhnya surga itu seperti apa. Tetapi Allah mewahyukan kepada kita gambaran-gambaran yang membuat kita sedikit dapat memahami. Tapi intinya singkat tadi itu, beatitudinem celi, beatitudinem kebahagiaan ya, kebahagiaan. Terus kebahagiaan yang tanpa akhir, kebahagiaan yang tanpa jeda, kebahagiaan yang berkelanjutan, tidak pernah ada kekurangan kebahagiaan. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sekarang mengenai neraka, KGK bicara apa? Kualifikasi atau persyaratan orang yang masuk neraka. 1035 sebenarnya. Tapi kita mulai dulu dari 1034. Yesus beberapa kali berbicara tentang Gehenna, yaitu api yang tidak terpadamkan, yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Tempat jiwa dan badan sekaligus dapat lenyap. Di sini apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah orang melakukan dosa mortal sin sampai detik akhir hidupnya. Ketika Anda meninggal dalam keadaan berdosa mortal, otomatis Anda masuk neraka. Jadi di sini konsepnya bukan timbangan, kekasan ajaran Katolik. Karena apa? Karena beredar umum, sangat umum bahwa juga termasuk orang Katolik salah memahami ini, dikira surga dan neraka itu nanti ditentukan oleh timbangan. Oh tidak, saudara, tidak oleh timbangan. Tidak pernah gereja mengajarkan mengenai timbang-timbangan itu. Itu konsep dari keyakinan lain yang kadang merasuk dalam orang Katolik, pikiran orang Katolik, jiwa orang Katolik, sehingga percaya bahwa nanti ketika kita mati ditimbang baik dan buruk, kalau kamu buruknya banyak langsung neraka, baiknya banyak langsung surga. Tidak demikian. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan demikian, tidak ada satu nas pun dalam CCE yang mengatakan demikian. Maka saya mau mengoreksi pandangan keliru mengenai timbang-timbangan itu. Ini ajaran Katolik ya. Sekali lagi kita tidak bicara keyakinan lain. Dan tidak perlu bicara keyakinan lain. Kita sedang bicara iman Katolik, sudut pandangnya, sudut pandang Katolik. Konsep surga dan neraka bukan ditentukan oleh timbang-timbangan. Tetapi oleh apa? Oleh detik terakhir Anda mati dalam keadaan bersatu dengan Allah atau tidak. Detik ketika Anda mati, Anda berada dalam status rahmat atau tidak. Melakukan dosa mortal atau tidak. Jadi ketika Anda mati melakukan dosa mortal, menurut gereja terpental Anda langsung ke neraka. Ketika Anda mati tidak dalam keadaan dosa mortal, Anda ke surga. Entah langsung, entah melalui purificatio. Injil Matius 25 ayat 41 itu jelas yang dikutip dalam KGK, dikatakan kekal. Jadi neraka itu kekal. Sekarang KGK 1035. Ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka, sudah jelas. Dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya, sudah jelas. Berarti dua, neraka itu ada dan selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat, masuk langsung ke dunia orang mati. Dikatakan malah ada keterangan sesudah kematian. Berarti bahasa saya detik itu juga orang mati. Kalau orang matinya dalam keadaan dosa berat, itu langsung ke neraka. Jadi bukan proses timbang-menimbang. Tapi detik orang mati, dia dalam keadaan mortal sin atau tidak. Allah memberitahu kita ciri-cirinya, tanda-tandanya, untuk mengenali apa saja yang membuat kita masuk neraka. Apa saja yang membuat kita masuk surga gitu loh. Kalimat lanjutannya menarik. Karena ini membongkar pengertian-pengertian kekanak-kanakan kita. Yang saya maksud dengan pikiran kekanak-kanakan kita adalah pikiran kita mengenai siksaan neraka. Digambarkan kalau di neraka itu orang nanti dipotong lidahnya, yang sering berdusta dipotong numbuh lagi, yang sering nonton film porno matanya dicukil numbuh lagi, yang sering mencuri tangannya dipotong numbuh lagi, yang sering berzinah kelaminnya ditusuk atau dipotong numbuh lagi. Dan sebagainya. Itu bayangan kita mengenai neraka dan itu bayangan kekanak-kanakan. Karena kalau kita melihat ajaran Katolik sesungguhnya demikian. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Allah itu yang paling berharga. Dan begitu manusia mati dia tahu yang paling berharga tidak ada lagi
barang duniawi. Karena kan kita ini di dunia ini masih kabur ya. Sehingga yang kita nilai berharga itu kadang-kadang meleset di dunia ini. Tapi begitu orang mati, kesadarannya terbuka. Dalam arti mereka roh murni sehingga tahu. Bahasa gampangnya tidak lagi dibatasi kelemahan daging. Lalu ketika kita mati itu tahu yang paling berharga itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Dan kehilangan yang paling berharga itu. Jadi seperti Anda kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tidak mungkin lagi Anda dapatkan atau kembali pada Anda. Ternyata siksaan seperti itu yang membuat orang paling menderita di neraka. Jadi penderitaan neraka yang paling buruk justru bukan dipotong-potong tadi, diiris, ditombak, enggak. Itu justru perpisahan abadi dengan Allah. Terakhir mengenai bagian 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Begitu dibaptis, percaya akan Yesus Kristus Tuhan kita mendapat kehidupan kekal. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ini maksudnya apa? Kalau orang tidak sesuai dengan baptisannya itu. Jadi orang yang sudah dibaptis namun tidak setia, artinya melakukan kejahatan-kejahatan terutama mortal sins, maka dia mati lagi. Tidak ada seorang pembunuh pun yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ini beliau menggunakan satu gambaran mengenai pembunuhan. Yang dikatakan pembunuhan, orang membunuh itu kan mortal sin, ya, artinya dosa mortal. Kalau kamu melakukan dosa mortal, hidup yang sudah kamu dapat tadi hilang. Ketika kita dibaptis, kita ini hidup. Bahasa gampangnya divonis masuk surga. Kalau kita setia, tidak melakukan mortal sin, maka kita tetap vonis surga berlaku. Tapi seandainya kita melakukan mortal sins, langsung masuk neraka. Demikian mengenai surga dan neraka. Shalom Aleichem.